1902, 1010101002. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu definisi 6.6. Jika H subgrup normal dari grup G, himpunan koset dari H dalam G adalah grup faktor dari G, dan dinotasikan dengan G per H. Order dari grup faktor dari G oleh H adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G yang dituliskan sebagai berikut, yaitu G per H sama dengan G dibagi H sama dengan G dibagi order dari H. Selanjutnya, misalkan kita punya grup G dengan operasi bintang, maka kita bisa cari subgrupnya. Khusus jika H ini adalah subgrup normal, maka kita bisa menemukan grup baru. Apabila H subgrup normal dari G, kita bisa mencari himpunan koset-koset kanan maupun koset-koset kirinya. Karena H merupakan subgrup normal, otomatis koset kanannya sama dengan koset kirinya. Himpunan ini apabila kita tulis secara umum adalah seperti ini. Himpunan dari HA1, HA2, HA3, dan seterusnya. Maka himpunan G per H ini membentuk suatu grup, yaitu grup faktor atau biasa disebut juga grup quotient. Baiklah, langsung saja kita pada contohnya, yaitu contohnya adalah Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup abelian. Dan H sama dengan 0, 2, dan 4 adalah subgrup. Tentukan grup faktor dari Z6 oleh H, yaitu Z6 per H. Langkah pertama adalah kita memastikan terlebih dahulu apakah H adalah sebuah subgrup. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa H ini merupakan sebuah subgrup. Selanjutnya, kita memastikan bahwa H ini merupakan subgrup normal dari Z6. Selanjutnya, nah, untuk memastikan bahwa H ini merupakan subgrup normal dari Z6, maka kita mencari koset kiri dari H dalam Z6 terlebih dahulu, yaitu 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0, 2, 4 sama dengan 0, 2, 4. Kemudian 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0, 2, 4 sama dengan 1, 3, dan 5, dan seterusnya. Kemudian kita juga mencari koset kanan dari H dalam Z6. H ditambah 0 sama dengan 0, 2, dan 4 ditambah 0, sama dengan 0, 2, dan 4. H1 ditambah H plus 1 sama dengan 0, 2, dan 4 ditambah 1, sama dengan 1, 3, dan 5. Dan seterusnya. Maka kita peroleh bahwa koset kanan dan koset kirinya sama, yaitu 0 ditambah H sama dengan H ditambah 0. 1 ditambah H sama dengan H ditambah 1, dan seterusnya. Sehingga, slide selanjutnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa koset kiri dari H dalam Z6 sama dengan koset kanan dari H dalam Z6.
Selanjutnya kita akan mencari grup faktor dari Z6 per H. Nah, grup faktor dari G oleh H ini adalah himpunan koset-koset dari H dalam Z6. Sehingga dengan mudah kita peroleh bahwa grup faktor dari Z6 oleh H yaitu H,1 plus H. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa grup faktor dari Z6 oleh H merupakan sebuah grup, yaitu dengan membuktikan 4 sifat grup. Yang pertama adalah grup faktor dari Z6 oleh H tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ini bisa dilihat berdasarkan tabel Cayley ini. Kemudian grup faktor dari Z6 oleh H bersifat asosiatif karena sifat operasi pada operasi penjumlahan. Kemudian grup faktor dari Z6 oleh H memiliki elemen identitas, yaitu H. Yang terakhir adalah sifatnya, yaitu setiap elemen pada grup faktor dari Z6 oleh H memiliki inverse, yaitu H inverse sama dengan H, dan 1 plus H inverse sama dengan 1 plus H. Selanjutnya adalah teorema 6.6. Grup faktor dari grup adalah siklik. Lanjutkan. Untuk contoh soalnya, Z adalah sebuah grup terhadap operasi penjumlahan, dan H sama dengan 4Z adalah sebuah subgrup. Buktikan bahwa grup faktor dari Z oleh H adalah siklik. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini grup Z dengan operasi penjumlahan adalah grup siklik. Nah, di sini termasuk grup siklik infinite karena himpunan bilangan bulat Z itu memiliki banyak elemen tak hingga. Untuk subgrupnya, H sama dengan 4Z adalah subgrup normal. Nah, karena H sama dengan 4Z adalah subgrup normal, maka koset kanan itu sama dengan koset kirinya. Langkah pertama adalah kita akan mencari terlebih dahulu koset-koset dari H. Nah, di sini dapat kita ambil sembarang elemen dari Z. Nah, karena H adalah subgrup dari Z yang berisi 4Z, maka elemen sembarang Z kita kalikan dengan 4. Nah, dapat dilihat H ini terdiri dari himpunan semua anggota bilangan bulat kelipatan 4. Nah, untuk 1 plus H, berarti itu semua anggota H kita tambahkan dengan 1. 2 plus H, semua anggota H kita tambahkan dengan 2. Dan 3 plus H, itu semua anggota H kita tambahkan dengan 3. Lanjutkan. Selanjutnya, kita akan mencari grup faktor dari Z oleh H. Nah, Z oleh H adalah himpunan koset-koset dari H dalam Z. Sehingga kita peroleh Z oleh H itu H, 1 plus H, 2 plus H, dan 3 plus H. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa Z oleh H itu merupakan sebuah grup. Lanjutkan. Nah, untuk membuktikan bahwa Z oleh H itu sebuah grup, kita dapat melihat dari tabel Cayley-nya. Nah, dari tabel Cayley ini, kita akan mendapatkan bahwa Z oleh H itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Z oleh H itu bersifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Kemudian Z oleh H itu memiliki elemen identitas, yaitu H. Dan setiap elemen pada Z oleh H itu mempunyai inverse. Oleh karena itu, terbukti bahwa Z oleh H adalah sebuah grup. Lanjutkan. Izin bertanya boleh? Boleh. Apa Tas? Itu yang menentukan H1 plus H, 2 plus H, dan 3 plus H itu tergantung H sama dengan 4Z itu, Tah? Iya.
Terus kalau misalkan di slide sebelumnya, yang contoh dijelaskan Fani itu, nah itu kan H,1 plus H. Tetapi di soalnya itu tidak ada keterangan yang H sama dengan berapa Z, itu gimana tentukannya? Oh, ini kan kita gini, jadi awalnya itu kita membuktikan, kita sudah menemukan grup faktornya itu dari himpunan koset kanan dan koset kirinya. Jadi himpunan koset kanan dan koset kirinya tadi sudah didapat, yaitu H dan 1 plus H. Jadi itu berarti kan membentuk suatu grup baru. Nah, dari grup baru ini kemudian kita menyelidiki sifat-sifat grupnya lagi, gitu, Sas. Coba James ke slide selanjutnya. Nah, jadi ini kita Z6 per H itu kan grup faktor, maksudnya grup baru yang dibentuk dari subgrup normal tadi. Kemudian setelah diketahui grup barunya ini, kita memastikan bahwa himpunan H dan 1 plus H ini merupakan sebuah grup. Makanya dibuktikan dengan sifat-sifat dari grup yang tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse itu tadi, Sasi. Oh iya, Fani, makasih. Iya, sama-sama. Silahkan dilanjut, teman-teman. Nah, visualisasi kan. Nah, untuk visualisasi grup siklik ini dapat kalian lihat di sini. Ini nanti polanya itu untuk biru ke biru itu kayak kembali lagi, yang biru itu yang H, terus yang oranye itu H plus 1, hijau itu H plus 2, terus yang merah itu H plus 3. Nah, ketika kita menambahkan H itu dengan 4, itu kan sama dengan H lagi. Jadi kayak polanya itu berulang gitu. Lanjut, Jam. Bukti. Nah, misal sebuah grup G adalah grup siklik, maka grup G dapat ditulis sebagai G sama dengan generator A sama dengan A pangkat N sedemikian hingga N merupakan elemen bilangan bulat. Hal ini berarti grup faktor dari G oleh H dapat dibangun oleh suatu elemen AH, yang mana AH itu merupakan elemen dari grup faktor dari G oleh H. Karena untuk sebarang GH dalam grup faktor G oleh H berlaku G sama dengan A pangkat N untuk suatu bilangan bulat, sehingga dapat dituliskan bahwa GH itu sama dengan A pangkat M kali H sama dengan AH dipangkatkan dengan M. Nah, terbukti bahwa grup faktor dari G oleh H itu dibangun oleh suatu elemen dalam grup faktor G oleh H. Dengan kata lain, grup faktor dari G oleh H adalah siklik. Baik, untuk selanjutnya itu ada teorema nanti dituju, jika G grup abelian, maka grup faktor G oleh H juga abelian. Nah, ini ada contoh soalnya. Misal ada Z adalah grup abelian terhadap operasi penjumlahan dan 3Z adalah subgrup normal dari Z, buktikan bahwa grup faktor dari Z oleh 3Z adalah abelian. Nah, kan tadi teoremanya adalah jika G itu grup abelian, apa tadi? Maaf, ini tadi teoremanya jika G itu grup abelian, maka grup faktor G oleh H itu juga abelian. Jadi kita membuktikan ini tuh. Di soal ketahui bahwa
grupnya itu adalah Z terhadap operasi penjumlahan itu adalah grup abelian. Kemudian subgrupnya itu adalah 3Z yang sudah diketahui bahwa itu adalah berupa subgrup normal. Karena kita sudah diketahui dalam soal itu 3Z itu merupakan subgrup normal, maka kita tidak perlu membuktikannya lagi. Kan grup faktor itu syaratnya itu harus subgrupnya itu berupa subgrup normal. Langkah pertama kita cari terlebih dahulu koset-koset dari 3Z-nya, yakni ada 0 ditambah 3Z, ada 1 tambah 3Z, dan 2 ditambah 3Z. Selanjutnya kita cari grup faktor dari Z oleh 3Z. Z oleh 3Z adalah himpunan koset-koset dari 3Z dalam Z, sehingga kita peroleh grup faktor Z oleh 3Z sama dengan 3Z, 1 ditambah 3Z, 2 ditambah 3Z. Menggunakan tabel Cayley ini, kan syarat grup itu dikatakan grup abelian itu kan ada 4, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, inverse, ada 5, dan komutatif. Yang mana yang keempat sifat yang tertutup, asosiatif, punya identitas, dan inverse itu merupakan syarat dari sebuah grup. Kalau abelian itu ketambahan sifat komutatif. Terlihat dari tabel Cayley itu bahwa grup faktor Z oleh 3Z itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Juga bersifat asosiatif pada operasi penjumlahan, memiliki elemen identitas. Setiap elemen pada grup faktor Z oleh 3Z itu mempunyai inverse, dan grup faktor Z oleh 3Z bersifat komutatif. Nah, buktinya, ambil sebarang elemen dari grup faktor G oleh H, misal AH dan BH, karena G merupakan grup abelian, maka AH dikali BH sama dengan ABH sama dengan DAH sama dengan BH AH. Terbukti bahwa grup faktor G oleh H adalah abelian. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada mau yang ditanyakan teman-teman. Mungkin dari definisi ada yang mau ditanyakan. Coba ditampilkan dulu contohnya, salah satu contohnya tadi, Maaf Bapak, masih itu Oh ya. terkendala. Jadi ya memang itu aja materinya. Jadi kita simpulkan dulu definisinya. Definisi dari grup faktor itu apa sih? Grup apa ini namanya? Grup faktor atau grup quotient. Nanti ini akan muncul lagi ya di ring quotient di setelah UTS nanti hampir-hampir UAS muncul lagi sama-sama UTS. Apa ini grup faktor itu sih? Himpunan dari koset-koset. Grup faktor adalah sebuah grup faktor. Ya, sebuah grup. Sebuah grup yang elemennya himpunan koset dari H ya. Dari H. H itu apa? H itu sebuah grup normal. Grup normal. Jadi dari awal sudah ditentukan dulu ya, G-nya apa, grupnya apa, H-nya apa. Nulisnya, simbolnya grup quotient gimana? Grup quotient nulisnya G per H ya. G per H itu simbolnya ini ya. Simbolnya G per H ini adalah grup faktor dengan grup G dengan subgrup H ya. Bentar. Oke, kemudian ada juga teoremanya di sini. Sebenarnya di buku lain jadi teorema ini. G
G per H atau nulisnya G titik 2H dan nulisnya kayak gitu, itu apa namanya, ini berlaku ketika elemennya itu berhingga ya. Kalau elemennya berhingga bisa dibuat kayak gini. Sebenarnya kalau tak hingga nggak bisa. Grup apa namanya, order dari grup faktor G per H itu sama dengan order G dibagi order H. Ya, contohnya yang tadi aja. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini dulu ya. Oke, ini aja deh. Ini diketahui Z6. Oke ya. Kemudian ambil salah satu contohnya. H024 misalkan. Atau boleh juga 03. Coba saya contoh yang lain. Bisa ditutup share screen-nya. Pakai contoh ini tapi tak ganti. Hanya ada Z6 ya. Z6 sama dengan isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada H. Hanya di sini saya tentukan 03 aja. Beda. Ya. 03. Nah, kira-kira kosetnya dulu. Apa saja koset-kosetnya? 0 tambah 0. 0 ditambah Ya, H 0. tambah. H 0 tambah 0 0 ya. Maksudnya kan H ditambah semua elemen ini. H Iya. ditambah 0 ya. H tambah 0 ya tetap 03 ya. H ditambah 1 14. 14. H ditambah 2 25. H ditambah 3 36. dan 0 atau sama dengan ini sebetulnya ya. H ditambah 4. H ditambah 5. Nah, konsepnya ada berapa ya? Yang berbeda ada Ada 3. Ada 3. Karena ini grup abelian ya, maka H ditambah 0 ya sama dengan 0 ditambah H. Tidak masalah. Ini ditulis 0 ditambah H, Pak. Ya, tidak apa-apa. Oke. Kemudian kalau pengen tahu ordernya, order dari Z6 per H. Berapa ini ordernya ini? Kan ini berapa tadi? Ketemunya berapa? 3. 3. Kalau tanpa mencari seperti ini, bagaimana caranya? 6 bagi 2. Ini order dari Z6 per order dari H. Ya. Order dari Z6 6, 6 order dari H dibagi 2. Ternyata betul jawabannya 3 ya. Jadi Iya, ini Pak. di buku lain dari teorema. Nah, bagus sekali ini teoremanya. Nanti akan mempermudah. Jadi kalau yang hanya yang ditanyakan hanya order, maka kita tidak perlu menyebutkan seperti ini ya. Nanti kalau misalkan ada soal tertentu, ya sudah cukup gini aja selesai. Oke. Kemudian dari ini, misalkan ini H, akhirnya ini saya beri nama H boleh, kan sama ya. Jadi tinggal H plus 1, H plus 2. Kita buat menjadi tabel. Tabel Cayley, ada H, operasinya ini tambah ya, tadi lupa tak sampaikan. H plus 1, H plus 2. H plus 1, H plus 2. Nah, tadi mungkin ini yang belum dijelaskan detail ya. Nah, jika 06
Nah, yang operasi yang di sini apa tambah apa sih? H ditambah H. H ditambah H. H ditambah H ya. Ini ceritanya adalah himpunan ditambah himpunan. Ya, jadi awalnya 03 ya ditambahkan dengan 03. Ya, H. Jadi kalau apa H ditambah H jadinya apa? H. Jadinya tetap H. H. Nah, bukan 2H ya. Jadinya H. Kok bisa, Pak? Ya, kok bisa? Ini mungkin di kelompok sebelumnya sudah. Sebenarnya ini isinya apa? Ya ini. Ini ya. Jadi kalau mau digambar isinya kan sama dengan ini. 03 0 3. 0 3 3 0. 3 0. Ini merupakan H. Ini merupakan H. Hasilnya apa? Hasilnya juga H. Jadi grup faktor ini bisa dikatakan grup yang kompleks ya. Kompleks. Kenapa kompleks? Karena di dalam sebuah operasi ini di sana menyimpan penjelasan ini. Jadi ini adalah operasi di dalam hasil dari H tambahan. Tapi di dalam ini masih ditebel kelikan lagi. Jadi sesungguhnya di dalam ini ada tabel keli-keli masing-masing. Ya, contoh lagi ya. Contoh lagi. Satu kali lagi misalkan ini. H plus 1 tambah H plus 2. 3 plus H. 3 plus H. 3 plus H. Atau gampangnya gitu. 3 plus H jadinya apa nanti? H. H gitu ya. Atau nanti dilengkapi semua. Nah ini jadinya apa ini? H plus 1. H plus 2. H plus 1. H plus 2. Ya. Ya benar gini ya. Ini H plus H 1. plus 1. H plus 2. H. Ini H plus 2. 0 2. H plus 1. H plus 1. H plus 1. Iya tak? H plus 4. 3Z H plus 1. Bener kan? Ya Allah. Ya bener ya. Gini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Punya identitas nggak di sini? H. Identitasnya apa? Identitasnya H. Iya. Ya kan ini. Nah, ini juga identitasnya H. Jadi kalau sebelumnya identitasnya adalah elemen, ya maka di sini identitas dari grup faktor adalah sebuah subgrup atau sebuah konsep himpunan ya. Jadi ini penjelasannya. Jadi di dalam masing-masing di dalam sini nanti ada tabel keli masing-masing seperti ini. Rinciannya kayak gitu. Jadi menarik ya, ditumpuk gitu ya. Jadi dalam satu hasil ini ada hasil rincian hasil yang lain gitu ceritanya. Nah, terus juga tadi ada teorema yang lain kayak apa tadi? Kalau grup faktor itu grup abelian ya. Ya. Iya. Dan juga grup-grup yang lain karena memang itu diawali dari subgrup normal. Ada yang tanyakan lagi tentang materi hari ini? Tidak, Pak. Tapi mau tanya tentang alternatif grup boleh, Pak? Ya enggak apa-apa. Saya screen dulu ya, Pak. Iya. Waktu itu kelompoknya siapa ya? Iya boleh, enggak apa-apa. Nanti kelompok yang penyajinya ikut bantu jawab yang waktu itu. Kan sudah ya? Iya, Pak, sudah. Tapi Iya, ada yang apa? bingung. Ya, boleh.
yang ini Pak. Kan yang atas itu misalkan yang ini kan 1 ke 3, 3 ke 3, berarti hasilnya kan 1 3. Terus 3 ke 2, 2 ke 2, hasilnya 3 2. 2 ke 1, 1 ke 1, hasilnya 2 1. Nah, tapi kenapa kok yang di bawah-bawah itu tidak urut dari belakang gitu Pak? Memang diperbolehkan atau bebas atau gimana? Coba diperbesar. Ini yang mana nggak urut dari belakang maksudnya? Yang ini kan misalkan P4 ya Pak, kan 1 3, 1 3, terus 3 kan 2. P4. P4 yang mana? Ini nih, Oh iya. kan 1 ke 3 ya Pak, Iya. kemudian 3 ke 2. 3. Iya. Kan 1 2-nya itu harusnya di belakang gitu Pak. Itu 1 kenapa 2 kalau harusnya di belakang, maksudnya bagaimana? nulisnya itu bebas Setahu Pak. saya begitu. Setahu Gimana, saya Pak? enggak, Mas. Izin mencoba. Iya, Jawab. gimana? Belum paham Pak Rani pertanyaannya, Saskia. Menurut saya Masalah ya, perkaliannya aja kan ditanyakan, bukan alternatifnya ya. Masalah Oke. perkaliannya. Ya Pak. ini kan 1 ke 2 nggih Sas ya. Nah, Ya. terus dilihat dua yang di sini dipetakan ke 3. Jadi yang di sini hasilnya 1 ke 3. Terus yang Iya. kedua 2 ke 3. Terus lihat 3 yang di sini 3 ke 1. Maka di sini Oh, 2 ke 2 ke 1. Ya kayak gitu. Oh ya. Paham. Iya, jadi hanya tanya perkaliannya ya. Perkalian kalau dalam grup permutasi dan sejenisnya ini ya tinggal seperti itu atau yang disampaikan oleh Leni. Jadi mundur dari belakang ke depan. Berarti yang mundur itu perkaliannya ya Pak, tapi peletakan hasilnya tuh tetap dari depan. Iya, artinya peletakan hasilnya kenapa kok tetap urut? Karena memang mempertahankan urutan, namanya permutasi kan permutasi itu kan urut dari urutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Kak. Kalau memang sudah ditetapkan urutannya kayak gitu ya kita ikuti. Sebenarnya kalau dari awal Pak, apa boleh tidak 1 2 3. Dari awal saya nulisnya 3 2 1 atau berapa misalkan ya. 3 2 1 atau dan ya boleh aja, tapi harus konsisten selama grup itu diputar-putar ya tetap 3 2 1 yang atasnya ya. Kalau di sini kan 1 2 3 atasnya ini. Ya paham ya? Iya Pak, paham. Dari tombol coret ya. Nah inilah. Ini kan 1 2 3. Apakah boleh diputar-putar Pak? Nggak boleh. Ini patokannya ini. Ya. Yang menunjukkan kalau awalnya 1 2 3 kita putar. Ya, kita putar posisinya. Kalau ini diputar ya ganti lagi ceritanya nanti. Jadi ini ketika ini ditetapkan ya sudah kita ikuti. Tapi kalau dari awal Pak, boleh nggak Pak dari awal saya nggak pakai ini, misalkan isinya 1 2 3, boleh nggak Pak 3 2 1? Ya boleh aja. Tapi seterusnya nanti 3 2 1 semua gitu ya. Termasuk hasilnya juga 3 2 1. Ini menunjukkan kalau ini yang akan kita putar posisinya jadi apa ya dalam grup permutasi. Tapi memang paling enak ya ketika ada 1 2 3 ya. 1 2 3 itu dari angka yang lebih kecil itu akan lebih memudahkan pengerjaan. Ya, jadi perkaliannya aja yang tanyakan ya. Oke, Iya Bapak. Ada yang tanyakan lagi yang lainnya? Saya stop ya Pak. Ya, oke. Yang lainnya saya tanyakan lagi? terkait UAS, Pak. UTS maksud saya. Kenapa? Jadinya kapan dan prosedurnya bagaimana? Dari materi apa? Harinya
Prosedurnya UTS tes lisan aja ya. Tes lisan satu mahasiswa, nggak usah lama-lama, 5 menit maksimal. Enak ya, biasanya ngerjakan lama-lama, nggak usah. Tes lisan aja, satu mahasiswa 5 menit. Tes lisannya pakai Zoom ya, pakai Zoom. Tes lisannya sebenarnya bukan hanya sekarang, tahun-tahun lalu juga Pak Randi sering tes lisan. Tes lisan untuk mata kuliah, aljabar abstrak, tes lisan lewat Zoom. Kalau nggak ada halangan, kita tes lisan hari Sabtu. Siang. Kalau nggak ada halangan ya. Hari Rabu nggak ada, kosong, tinggal presensi aja. Sabtu siang mungkin jam 11 sampai dengan selesai ya. Kemudian tes lisannya saya tanyai paling tanya mungkin 3 pertanyaan aja, sekitar 3 pertanyaan yang ada kaitannya tentang definisi, contohnya, bukan contohnya, teorema, contohnya. Jadi sebenarnya itu sih dasarnya ini sih ya, teori. Jadi minimal ini dulu Pak, urutannya definisi, contoh, bukan contoh, teorema. Jadi jangan sampai definisinya nggak paham, contohnya nggak paham, bukan contohnya nggak paham. Atau nanti bisa juga saya terapkan dalam soal langsung ya, apakah gitu ya, apakah ini sebuah grup misalkan gitu ya, kalian nanti langsung jawab, apakah ini sebuah grup gitu ya, saya share screen, kalian jawab iya Pak gitu ya. Kenapa? Karena ini. Kenapa kok ini gini, oh ya, kenapa kok gini Pak gitu ya. Sambil open book juga boleh, tapi kalau membuka bukunya kelamaan ya tak tinggal. Jadi pertanyaannya gitu, setiap orang pertanyaannya beda-beda, tidak bisa dipastikan satu orang dan satu yang lainnya sama, yang jelas tingkat kesulitannya hampir sama ya. Jadi teknisnya adalah masuk Zoom dulu, nanti saya infokan jadwalnya rincinya ya. Masuk Zoom dulu, kemudian nanti saya buatkan namanya waiting room. Nanti Pak Randi yang klik satu per satu. Klik satu per satu, random. Tidak urut NIM, tidak urut absen. Random aja dah. Kalau urut absen, nanti yang absen terakhir tidak masuk ke grup Zoom. Nanti kayak gini ya, contohnya kayak gini. Kalian di situ nanti saya klik gitu ya. Klik, silakan hidupkan kameranya, hidupkan wajahnya, suaranya. Nanti saya share screen, kalian yang jawab. Nanti kalau sudah masuk, sudah tanya jawab dengan Pak Randi, nanti silakan keluar, gitu aja. Oke, tanyakan? Gampang sekali. Teknisnya paham ya? Paham, Pak. Paham, Oke. Bapak. Teknisnya gampang, tinggal belajarnya aja. Jadi cuma masuk Zoom, tanya jawab 5 menit, selesai. Pertanyaannya seputar definisi, teorema, contoh, bukan contoh, itu aja. Dan bisa lebih pada penerapannya sih. Ya, pokoknya kalau kalian paham definisi, tak tanyai, apakah ini subgrup? Apakah ini homomorfisme? Apakah ini misalkan isomorfisme? Atau apakah ini grup permutasi? Apakah ini sama dengan ini?
Kalau kalian bisa jawab berarti ya paham definisinya, paham teoremanya. Ada yang nanyakan lagi tentang teknisnya? Nanti Tidak ada. sementara Sabtu jam 11 kalau nggak ada halangan. Puasa-puasa ya. Iya. Nggak sampai 2 jam selesai gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti hari Rabu kita coba presensi aja. Setelah itu hari Sabtu kita tes. Setelah UTS nanti dosennya gantian. Digantikan dengan Bu Tari sampai dengan UAS ya. Sudah pernah diajar Bu Tari belum? Belum ya. Ya Bu Tari memang selama hampir 4-5 tahun terakhir sedang sekolah S3 ya. Jadi ini baru kembali semester ini. Jadi memang banyak yang belum mengenal Bu Tari ya. Ya nanti dilanjutkan Bu Tari. Memang Bu Tari bidangnya juga salah satunya aljabar abstrak. Jadi mungkin jauh lebih penguasaan materinya jauh lebih baik dari Pak Randi. Jadi kalau ada kesulitan langsung bisa ditanyakan ke Bu Tari ya. Termasuk kalau kalian penguasaan materinya kurang, siap-siap banyak pertanyaan dari Bu Tari gitu. Jadi Bu Tari senang bertanya. Ya gitu ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa Pak Randi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadi. Terima kasih Pak.